Selamat pagi anak-anak ibu, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai nafsa. Nah, di sini kita akan belajar lebih banyak apa itu nafsa, kemudian dampak negatifnya, sehingga kita lebih bijak lagi untuk menghindari pemakaian nafsa. Nah, nafsa itu sendiri singkatan dari N, narkotika, A, alkohol, P, psikotropika, dan A-nya zat-zat adiktif. Nafsa yang merupakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif yang ketika dikonsumsi ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Apa sajakah pengaruhnya terhadap pemakai? Nah, satu, stimulan. Ini akan merangsang sistem saraf pusat. Yang kedua, depresan, menekan sistem saraf pusat. Ketiga, halusinogen, mengacaukan sistem saraf pusat. Sehingga semuanya ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat, mulai merangsang, menekan, dan mengacaukan. Kemudian stimulan yang merupakan merangsang sistem saraf pusat, sehingga menimbulkan perasaan segar, bersemangat, tidak lelah, tidak lapar, rasa nikmat, bahagia, disorientasi mental, rasa cemas tinggi, mudah tersinggung, gugup, sulit tidur, mual-mual, merasa haus terus-menerus, keringat dingin, dan hipertensi. Lalu apa yang diberikannya akan memberikan rasa nikmat dan bahagia. Nah, terdapat pada amfetamin, metapentamin atau sabu, ekstasi atau ekstasi yang sering disebut 3,4-metilenedioksi N, metilapetamin, lalu kokain atau crack, lalu ini ada kafein, kemudian alkohol dan marijuana. Nah, kafein, alkohol, marijuana ini digunakan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian depresan tadi adalah menekan sistem saraf pusat. Nah, efeknya mengantuk sampai tidur, menimbulkan perasaan nyaman dan tenang, mempengaruhi koordinasi gerak dan konsentrasi. Nah, ini terdapat pada opiat, contohnya heroin atau PT, barbiturat, itu hipnotik sedatif, marijuana, yaitu ganja, oksikodon, oksikotin, ya sering disebut oksikotin, benzodiazepin, nah lalu alkohol. Nah ini dia marijuana atau ganja ya, tumbuhan seperti ini, jadi harus hati-hati. Kemudian halusinogen, ini menyebabkan halusinasi ya, di mana tadi mengacaukan sistem saraf pusat. Ini sangat dipengaruhi oleh perasaan saat itu, dapat menyebabkan perilaku yang memalukan atau membahayakan. Nah ini terdapat pada jamur kotoran sapi, bunga kaktus atau lem. Ya, contohnya pada Aika dan Aibon. Nah, nafsa berdasarkan cara pemakaian atau bentuk dan bahannya. Ini dari pemakaian itu dapat dihisap atau dihirup, dikunyah, ditelan atau disuntikan. Lalu bentuknya berbagai macam, ada cair, padat, kristal, lem, kertas, bentuk-bentuk natural seperti daun, biji, bunga, dan getah. Nah, bahan-bahan ini dapat secara natural atau terdapat pada alam, ya, terdapat secara alami dan sintetik, ini yang dibuat oleh manusia dengan meracik bahan-bahan kimia. Lalu mulai dari penggunaan, penyalahgunaan, dan adiksi. Nah, biasanya kalau digunakan tidak akan memiliki masalah akibat penggunaannya karena memang dibutuhkan, ya, sehingga semua aspek kehidupannya masih berjalan lancar. Nah, ini biasanya sesuai dengan anjuran dokter ya. Penggunaannya boleh sesuai dengan anjuran dokter. Nah, lalu penyalahgunaan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini lebih sering digunakan dan mencari situasi di mana ia memiliki alasan untuk menggunakan atau ia menggunakan setiap kali ada masalah. Jadi masalah kecil saja dia selalu menggunakan, atau dia tidak perlu pun dia selalu menggunakan. Nah, ini disebut dengan penyalahguna. Nah, lalu adiksi, akibat digunakan terus-menerus sehingga menyalahgunakan, sehingga menyebabkan adiksi atau terkegantungan, ya. Nah, atau disebut dengan kecanduan. Nah, ini kebutuhan untuk mengkonsumsi nafsa secara teratur dan tidak mampu menghentikan. Proses ini terjadi bertahap dalam beberapa waktu tanpa terasa. Nah, jadi sehingga ini dapat menjadi adiksi atau ketergantungan atau kecanduan. Nah,